Seorang suami di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret. Kasus Hogi Minaya, seorang pria asal Sleman yang dijadikan tersangka setelah mengejar pelaku penjambretan yang kemudian meninggal dunia setelah menabrak tembok, heboh di jagat maya. Baru Halo teman-teman, kami dari kelompok Sistem Hukum Indonesia, kelompok 3, dan saya Francis Alfredo Nenggolan dan rekan saya Susilawati. Dan kami akan mewawancarai beberapa narasumber dari mulai pengacara, dosen, dan masyarakat. Ikuti terus wawancara dari kita ya. Seorang suami di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret. Suami tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Arista Minaya tak bisa menahan kesedihan dengan kasus yang menimpa suaminya, Hogi Minaya. Sang suami ditetapkan tersangka oleh kepolisian dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Peristiwa bermula saat dirinya yang mengendarai motor dijambret 2 orang di Jalan Jogja Solo, Maguwo Harjo, Sleman pada 26 April 2025. Saat itu suaminya yang mengendarai mobil langsung memepet motor pelaku hingga keduanya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Atas jembatan layang Janti itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu, motor sama mobil itu ketemu mas, nggak sengaja. Sampai jajan pasar itu mau diantarkan di hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sebelum sekitar jembatan, tepatnya saya lupa, sekitar jembatan atau Babarsari itu saya dijambret mas. Tas saya itu di cutter talinya, di cutter sama jambretnya lewat sebelah kiri saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak mas, jambret, teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran mas sama jambretnya itu, melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting, itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu. Saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. 3 bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suaminya sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Ia juga dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS di kakinya. Bahkan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Sang istri mengaku kaget dan syok suaminya dijadikan tersangka, padahal membela dirinya dari jambret. Sementara itu, hingga pukul 2 siang tadi, pihak kepolisian Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Suasana Mapolresta Sleman hari Sabtu siang juga sepi, dengan pintu ruang Satlantas tertutup rapat. Ya. Kan pasal 310 itu kan ancamannya kan tinggi loh. Iya betul. 6 tahun kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Nah, kalau saya melihat apa yang dilakukan seorang suami untuk istilahnya melindungi dalam arti mengejar benda ya, atau yang dilarikan atau dijambret itu memang sebenarnya kalau menurut saya ya refleksnya itu refleks tindakan yang istilahnya yang murni untuk melindungi istrinya. Dalam arti melindungi bukan berarti istrinya dalam keadaan terancam, bukan, tetapi untuk menyelamatkan barang yang dibawa, seperti itu. Kalau dikaitkan dengan undang-undang lalu lintas tentu dengan kejadian. Menurut saya ini maksudnya nggak mungkin akan dibunuh, kan gitu kan, nggak mungkin orang mau membunuh orang gara-garanya. Tetapi faktanya kejadiannya dengan tindakan si suami ini menyenggol atau memepet, akhirnya ada kecelakaan dan si pengendara motor tidak bisa mengendalikan, akhirnya nabrak tembok itu meninggal. Yaitu sebuah akibat dari perbuatan si ini juga sih
pelaku pengejaran atau sang suami. Nah, seperti itu. Kalau itu dipandang untuk undang-undang lintas, pasalnya tentu kan jelas di situ kan ada yang menyebabkan orang itu meninggal dunia atau luka-luka ataupun yang lain. Tentu dengan sebutan tidak sengaja ada ataupun kesengajaan. Menurut saya itu bukan kriminalisasi, tetapi kalau dalam kasus ini murni penegakan hukum di pasal 310 dan berapa tadi seperti itu, penegakan hukum karena kelalaian atau seseorang mengakibatkan orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian dihubungkan, dibandingkan dengan keinginan masyarakat untuk anti kriminalisasi ini ya, itu juga nggak masalah. Dan arti masyarakat kan juga pengen siapapun lah, kita semua adik-adik semua kan pengen punya rasa aman. Betul. Nah, Betul. punya rasa aman. Ya. Namun demikian tidak dibenarkan ketika ada pelaku kejahatan, baik itu penjamret, pencuri atau apapun bentuknya, itu dihakimi secara main hakim sendiri. Karena apapun kejahatan, apapun bentuknya itu tentu harus ada namanya proses hukum yang berlaku dan yang ditentukan secara undang-undang. Hukum acaranya kan ada masing-masing. Iya. Kalau orang kecelakaan harus ditangkap, tidak boleh dianiaya, itu kan hak juga tersangkanya, itu hak dia. Sama-sama punya hak. Iya. Nah, dengan demikian sebenarnya kan ada dua kubu, si pelaku kriminal juga dilindungi undang-undang, si pengejar juga dilindungi undang-undang. Ketika itu diterapkan dan itu sudah ada aturan di KUHP-nya atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ada, menurut saya tidak ada masalah. Karena apa? Karena ketika orang yang menjadi terdakwa di pengadilan tidak ditahan, atau mungkin tahanan rumah, atau mungkin tahanan kota, itu kan memungkinkan bisa ditahan di rutan atau rumah tahanan, bisa ditahan di rumah. Jadi yang matok kan itu bergeraknya di rumah doang. Atau tahanan kota itu bisa dia boleh pergi kemana-mana tapi masih di dalam kota. Itu boleh. Bagi saya nggak masalah karena itu menerapkan hukum acara yang sudah ada. Kecuali tidak ada dan tahu-tahu dikasih itu. Ada dasar hukumnya ya, aku nggak mungkin berani. Iya. Ini kan juga menyeimbangkan antara korban atau keluarga korban yang meninggal dengan si pelaku sendiri. Oh, ternyata ini tidak ditahan tetapi dia dikasih gelang supaya terpantau agar tidak lari. Kalau lari kecekel di mana. Iya. Ini juga untuk melindungi atau menjaga rasa keadilan bagi korban yang meninggal. Edukasi hukum yang baik ke masyarakat itu memang harusnya ada sejak dini ya sebenarnya. Sebenarnya itu cuma nggak mungkin kan semua kuliah hukum dan sebagainya. Nah, sebenarnya lembaga yang baik atau yang lebih tepat itu sebenarnya negara itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah kita. Walaupun belum sempurna, tapi sebenarnya negara itu sudah mulai ada namanya penyuluhan hukum, kerjasama dengan lembaga bantuan hukum negara dengan lembaga bantuan yang tujuannya untuk memelekkan hukum, memberi edukasi kepada masyarakat. Karena kita tahu kan undang-undang yang dibentuk oleh legislatif kita DPR itu kan politik ya. Tapi kan membuahkan sebuah aturan hukum yang nanti akan diterapkan oleh negara kepada masyarakat kita dan kepada negara itu sendiri. Nah, agar masyarakat tahu ya tentunya itu tadi ketika undang-undang keluar diputus oleh legislatif, lembaga partai-partai politik yang ada itu kan menghasilkan sebuah undang-undang atau aturan, baik itu undang-undang nasional, perda ataupun tingkat provinsi dan sebagainya. Ketika itu muncul, khususnya undang-undang pasti akan diberi waktu jeda. Tidak mungkin langsung berlaku, pasti ada waktu 2-3 tahun lah minimal untuk agar masyarakat tahu. Dan tahu atau tidak tetap akan berlaku dan dianggap masyarakat itu tahu. Nah, agar lebih baik lagi ke depan, makanya kan pemerintah juga harus punya divisi sebenarnya
Kementerian Kehakiman, Kementerian HAM, kementerian yang lain terkait dengan undang-undang tentang hukum-hukum yang ada ini, baiknya ada sosialisasi ke masyarakat yang lebih detail, baik itu melalui sosmed atau kemudian melalui media yang konvensional dan sebagainya. Itu kalau bisa ada itu, masyarakat juga akan lebih dipahamkan ya. Namun demikian selama ini jarang sekali itu terjadi, dan banyakkan orang-orang swasta misalnya LBH yang tidak didanai negara ataupun yang didanai negara melakukan penyuluhan ke masyarakat. Ketika dulu saya di LBH lembaga sosial juga, dulu Atma Solo juga dulu sering kerjasama dengan Unisri zaman dulu. Misalnya dulu lahir undang-undang KDRT, undang-undang anak, itu lembaga-lembaga inilah yang digandeng oleh pemerintah untuk ikut andil memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham. Ke kelurahan, ke PKK, ke kelompok-kelompok masyarakat kecil di pedesaan, kita terjun ke situ dulu, memberikan istilahnya bekal ataupun diskusi-diskusi untuk mengangkat sebuah isu peraturan yang baru. Ya seperti itu. Antara penjamretan dengan kesalahan lalu lintas itu sebenarnya kan, kesalahan lalu lintas itu kan akibatnya dari peristiwa penjamretan, di mana kebetulan yang dijamretan istrinya, kebetulan di sebuah hoki itu kan di dekatnya itu akhirnya dikejar, jamretnya kan dikejar, tapi tidak, jamretnya pun juga tidak berhenti kalau dikejar itu, suruh berhenti nggak mau berhenti, malah lebih kenceng misalnya. Nah, dalam kejaran sebenarnya dia tidak mengejar itu, enggak, ya hanya akan mengambil miliknya yang dijamret kan, miliknya istrinya. Tapi karena penjamretnya ada rasa ketakutan, akhirnya kan melarikan diri dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Nah, pada saat itulah dia mungkin kurang fokus jalannya, akhirnya nabrak pembatas lah. Nabrak pembatas, akhirnya kan jatuh, meninggal di tempat. Itu yang salah bukan hokinya, karena dia sendiri yang salah kan. Hokinya kan mengejar karena penjamretan tadi. Istilahnya dalam hukum namanya pembelaan diri terhadap jambret yang dilakukan terhadap istrinya. Kan mau mengambil miliknya sendiri kan. Nah, di situ, tapi ternyata keluarganya di penjamret itu kan mengadukan polisi laporan bahwa ini terjadi kecelakaan lalu lintas, karena yang salahnya ditimbangkan kepada si Hoki. Hoki kan nggak bersalah gitu, karena Pak dia ngejar penjamret itu. Tidak tepat, karena kasusnya bukan kasus kecelakaan lalu lintas, itu kasusnya kasus penjamretan. Ya Pak Oki tidak bersalah, dia kan membela diri. Dalam hal ini kasusnya itu sebenarnya kasus penjamretan, bukan kasus kecelakaan lalu lintas. Karena kasus tersendiri, bukan itu, benar tidak ada kaitannya dengan Oki kan dia mengejar untuk mendapatkan barangnya sendiri kan. Istilahnya kan pembelaan diri, membela diri untuk barangnya sendiri. Itu kan wajar lah seperti itu. Kemudian yang itu kecelakaannya kan kecelakaan sendiri kan, dia kan tidak tersentuh kendaraan di Pak Laukinya. Nah, dia karena kecepatan tinggi akhirnya tidak fokus, nabrak pembatas, akhirnya meninggal. Jadi dalam hal ini untuk kasus penjamretan tidak selesai, karena apa? Orang yang melakukannya kan sudah mati. Di penjamret tadi kan sudah mati loh. Kemudian kasus lalu lintasnya nggak ada. Ini menurut pendapat saya, itu terpisah, bukan kecelakaan lalu lintas. Jadi kasusnya hanya kasus satu saja, namanya penjamretan.
Oke, menurut saya tindakan dari sang suami ini ya, ini cukup wajar, apalagi ini mengenai hak miliknya mereka bersama juga kan. Dan juga kewajiban seorang suami untuk melindungi istrinya, tetapi juga tetap harus mempertimbangkan hal-hal dalam norma hukum sehingga tidak melewati batas gitu. Jadi menurut saya idealnya sebenarnya tetap harus ke polisi dulu. Takut sih tidak ya, lebih ke hati-hati mungkin karena saya juga tahu gimana cara kerjanya hukum. Jadi mungkin kita hanya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembelaan diri karena tidak semua hal dapat menjadi pembelaan diri. Oke, RJ ya, Restoratif Justice, menurut saya itu adalah solusi yang baik di mana Restoratif Justice ini untuk perdamaian dan hubungan antar pihak. Tetapi yang menjadi perdebatan adalah bahwa apakah seharusnya perkara ini dihentikan saat Hogi ini ditemukan bahwa dia melindungi istrinya atau tidak. Jadi yang tetap terpenting adalah keadilan yang menjadi pertimbangan dalam kasus ini. Jadi tidak bisa semena-mena restoratif justice ini dilakukan. Oh ya, jadi seperti ini ya Mas, kita harus selidiki lebih lanjut terkait dengan niatnya Pak Hogi ini. Apakah emang benar-benar dia ada niatan hanya membela istrinya atau ada niatan terselubung atau sesuatu yang lain? Seperti itu ya Mas? Betul. Oke, menurut saya untuk kedepannya penegak hukum semoga atau kiranya ya bisa lebih cermat dalam menilai kasus mengenai pembelaan terhadap korban kejahatan. Juga menurut saya penting adanya peraturan yang jelas mengenai masyarakat yang membantu korban sehingga ia tidak diterapkan sebagai tersangka. Jadi agar semuanya adil gitu loh. Peristiwa ini bermula dari tindakan kriminal yaitu penjamretan yang memicu suami korban Hogi Minaya mengejar sang pelaku. Sehingga terjadi kecelakaan fatal hingga terdapat korban jiwa. Akibatnya, kasus penjamretan ini dinyatakan selesai secara hukum. Akan tetapi, perkara peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menjerat Hogi Minaya tetap diproses. Kasus ini menimbulkan perdebatan antara keselamatan korban, batas pembelaan diri, dan juga penerapan hukum pidana lalu lintas. Meskipun sebagian pihak menganggap tindakan Hogi Minaya untuk mengejar sang pelaku jambret sebagai upaya untuk melindungi dan merebut barang istrinya, aparat penegak hukum menganggap ada dampak lalu lintas yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana pada pasal 310 ayat 4 dan juga pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.